ayat 51 surat Ghafir. Inna lana suru rusulana dan seterusnya. Di sini disebutkan qad ulima anna ba'dal anbiya'i, sudah diketahui bahwa sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam qatalahu qaumuhum bil kulliyati kayahya wa zakaria wa sya'ya. Sesungguhnya di antara para nabi itu, terutama nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel itu ada yang meninggal dunia itu dengan cara dibunuh oleh umatnya sendiri. Seperti Nabi Yahya. Kita tahu Nabi Yahya alaihi salam dan juga bapaknya yaitu Nabi Zakaria, itu beliau berdua itu meninggal dunia, wafat keduanya itu karena dibunuh umatnya. Dipersekusi kalau istilah sekarang. Sya'ya juga Nabi Sya'ya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa gitu kan. Beliau-beliau ini juga dibunuh, dipersekusi oleh kaumnya, oleh Bani Israel, oleh Yahudi. Itu sampai seperti itu. Wa minhum man kharaja min baini adhurihim immu muhajiron ka Ibrahim. Tetapi sebagian dari para nabi itu yang Allah utus memang tidak diterima oleh kaumnya, memang umatnya itu tidak mau menerima dakwah para nabi. Akhirnya para nabi itu tidak tinggal lagi beserta kaumnya itu. Toh tidak diterima. Malahan dipersekusi atau difitnah macam-macam. Maka beliau-beliau ini hijrah, pindah tempat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu berasal dulunya di Babilonia, kan? Di daerah Irak sekarang barangkali sekitar itu, di kerajaan Namrud. Nah, beliau dakwah, masa kecil beliau itu berada di sekitar itu, kemudian diangkat Rasulullah oleh Allah, kemudian berdakwah, tetapi tidak diterima oleh kaumnya. Malahan dibakar, kan? Tahu kisah beliau, dibakar. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu hijrah, pindah ke tempat ke Palestina. Dan kemudian ke Mekah, dan kembali lagi ke Kan'an atau Palestina. Untuk menyelamatkan supaya dakwah ini tidak berhenti. Dan cara seperti itulah tidak berhasil dibunuh. Padahal sebelumnya mau dibunuh Nabi Ibrahim melalui pembakaran itu. Kemudian wa imma ila sama'i ka Isa, atau hijrahnya itu tidak tanggung-tanggung ke langit seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga kita tahu pada saat itu berada di daerah Palestina. Beliau ini di Baitul Lahm, daerah Yerusalem. Oh, Yerusalem kalau dulu disebut Ilya, itu kota itu. Ilya. Beliau berdakwah di orang-orang Yahudi karena beliau sendiri kan, kata Allah sendiri sebutkan wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu hanya rasul Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia, hanya untuk kaum Yahudi saja. Hanya kaum Yahudi tidak mau terima. Sebagian dari kaum Yahudi itu lapor ke penguasa Romawi saat itu yang menguasai daerah di sana dan melaporkan ketidaksukaan terhadap Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dikepung oleh tentara Romawi dan juga oleh orang-orang Yahudi. Beserta 12 orang di sana, di satu tempat, di satu rumah. Kemudian Allah selamatkan Nabi Isa itu diangkat ke langit. Tetapi berhasil disalib. Proses penyaliban itu ada, tetapi yang disalib itu Yudas Iskariot dalam sejarah. Yang diserupakan, itu ada kisahnya, percakapan antara Nabi Isa dengan para sahabat yang 12 itu. Dalam tafsir Al-Quran juga disebutkan panjang. Tetapi di sini tidak akan kita ulas, hanya menceritakan begitu bahwa Nabi Isa itu menghindari persekusi atau menghindari pengkhianatan kaumnya itu, beliau sampai hijrah ke langit. Jadi menurut keyakinan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai saat ini masih hidup Nabi Isa itu. Hidup seperti kita ini, artinya ruh dan jasadnya itu masih utuh. Nanti akan turun di akhir zaman dan akan memimpin kaum muslimin. Saat itu semua manusia masuk Islam karena Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal, ceritanya gitu kan, akan mematahkan salib-salib, akan membunuh itu babi-babi. Artinya semua orang yakin bahwa inilah Nabi Isa. Orang-orang yang dahulunya menyembahnya Nabi Isa juga sudah kembali.
Bisa akan turun dengan catatan beliau turun ke muka bumi dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa syariat lagi. Melanjutkan. Artinya sholat 5 waktu tetap dijalankan. Zaman Nabi Isa tidak ada sholat 5 waktu kan. Sholat yang lain. Puasa bulan Ramadan tetap ya seperti syariat Nabi Muhammad SAW saja. Itu hadis-hadisnya banyak dan sahih. Kapan akan turunnya? Wallahu alam. Hanya Allah. Ada peristiwanya panjang. Ada yang mendahuluinya. Kemudian juga seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu hijrahnya ke laut. Beliau itu ditelan oleh ikan paus. Tapi Allah selamatkan. Nah, itu adalah pertolongan-pertolongan yang Allah berikan secara nyata kepada para rasul. Karena janji Allah di atas di ayat tadi, inna sesungguhnya kami yang maha agung lanan suruh pasti. Ini lam, perhatikan itu lam taukid menurut ilmu nahu. Artinya untuk menguatkan pembicaraan pasti, terjemahnya begitu. Kalau mengikuti ilmu tauhid, kalau diterjemah biasa mungkin tidak akan diperlihatkan. Kalau mengerti ilmu nahu itu yakin, itu jaminan pasti dari Allah. Dan suruh pasti kami akan memberikan pertolongan rusulana kepada utusan-utusan kami. Dan juga kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya para utusan, kaum mukmin juga Allah jamin akan beri pertolongan di dalam kehidupan di dunia ini. Walladzina ma'ah walladzina amanu fil hayatid dunya. Dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi fa'aina nusratu fid dunya. Bagaimana pertolongan Allah di dunia ini? Cuma ajaba, kemudian Allah menjawab andalika perihal pertolongan di muka bumi itu atau di dunia itu dijawabaini dengan 2 jawaban. Ahadima ayyakuna al khabaru kharaja aman wal murad bihi al ba'. Bisa jadi memang pertolongan Allah itu tidak seperti bayangan-bayangan dalam pikiran manusia. Jadi kalau kita kan menginginkan pertolongan Allah itu share dalam pengertian apa yang kita inginkan, itulah yang akan menjadi pertolongan Allah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ternyata dalam hal ini bisa saja dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian asani yang kedua, ayyakuna al-muradu bin nasri, yang dimaksud dengan pertolongan itu al-intisaru lahum bimman adahum. Bisa jadi yaitu pertolongan Allah kepada orang-orang beriman dan juga para utusan Allah dari orang-orang yang akan mencederainya, yang akan ngarogahala gitu mungkin dalam bahasa seperti bahasa awaun kana dzalika bihadratihim aw bi ghibatihim aw ba'da mautihim. Nah, bisa jadi pertolongan Allah itu diberikan kepada para utusan dan demikian juga kepada kaum mukminin tidak pada saat orang beriman itu dalam keadaan masih hidup. Jadi nanti itu para utusan ataupun setelah ketiadaan kaum yang beriman itu sendiri. Sehingga dalam hal ini seperti pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya, doa itu bisa jadi Allah kabulkan setelah kita tiada atau nanti di akhirat. Tetapi yang jelas Allah pasti mengijabah setiap doa. Karena itu adalah janji Allah. Nanti di ayat di bawah itu. Kalau di surat Al-Baqarah sangat jelas. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku. Astajib. Pasti aku akan menjawabnya. Jadi kalimat itu nyambung. Tidak ada penyela. Sehingga itu keyakinan yang tidak perlu diragukan lagi. Kepastian. Hanya bentuk jawabannya itu yang bisa tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dengan cara-cara Allah. Walaupun satu waktu bisa juga seperti yang kita bayangkan. Nah, di sini misalnya yang pernah Allah berikan kepada para utusan seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusha, gitu. Kemudian Nabi Ibrahim, nanti salatu alaihim min adaihim min man ahanahum wasafaka dima'ahum. Itu Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, demikian juga Nabi Yahya, mereka bunuh atau orang-orang Yahudi bunuh
memang tidak bisa melakukan pembelaan diri. Ya sudah terbunuh ya karena manusia ya meninggal juga itu para nabi. Karena para nabi itu ya manusia biasa. Dalam arti manusia biasa itu fisiknya itu sama persis dengan manusia-manusia yang lain. Perbedaannya hanya diberi wahyu saja. Ya, pada saat dipanah, pada saat digergaji itu ya putus juga badannya. Nah, tetapi nanti Allah wasallatu alaihim min a'daihim. Akhirnya orang-orang Yahudi itu nanti dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain. Seperti zaman Herodes, tentara atau penguasa-penguasa Romawi itu menghinakan orang-orang Yahudi saat itu. Sehingga kemudian terkenal di dunia bangsa Yahudi itu bangsa yang melakukan diaspora. Artinya diaspora itu tidak punya tanah negeri sendiri. Tersebar-sebar kemana-mana. Yang di tempat-tempat itu selalu diburu nanti oleh orang-orang Kristen. Karena nanti juga orang-orang Yahudi itu dimusuhi oleh orang Kristen karena telah membunuh Nabi Isa. Nyalib gitu dalam Islam mereka. Awal-awalnya itu menjadi buruan. Tapi belakangan-belakangan ini atau akhir ini malah mereka menyatu lagi. Orang Yahudi dengan orang Kristen. Nah, mereka itu tidak pernah punya negara kecuali nanti mereka mencita-citakan ingin membangun negara itu di salah satu tempat. Salah satunya di Argentina rencananya gitu. Di Amerika Selatan, di benua Amerika tapi di bagian selatan. Salah satunya di wilayah Argentina. Ternyata akhirnya yang dijadikan negara itu setelah nanti keruntuhan kehilafahan Turki Utsmani, di situ ada Inggris, ada Prancis, ada bermain bangsa-bangsa Barat, diizinkan mendirikan negara itu justru di Palestina. Di tahun 48 setelah Perang Dunia Kedua sampai saat ini jadi gangguan saja. Nah, itu adalah bagian dari pembalasan Allah karena pengkhianatan bangsa Yahudi terhadap para nabinya. Sehingga terkatung-katung hidupnya itu. Diaspora tadi. Demikian juga Allah menceritakan Raja Namrud ini. Akhadahullahu akhda azizin muqtadir. Allah karena telah itu Nabi Ibrahim itu telah diusir, boleh dikatakan begitu, oleh Raja Namrud, maka kematian Namrud itu dengan cara yang sederhana saja bagi Allah. Hanya dimasukkan itu apa tuh, ada serangga ke dalam hidungnya itu gurubugan begitu, nanti ujung-ujungnya mati juga itu Pak. Menurut kita sederhana itu kan kematian itu, tapi bagi Allah gampang saja, tidak ada kesulitan bagi orang yang sangat menentang terhadap syariah Allah itu. Menurut kita agak sulit bagaimana menghancurkan itu penguasa yang dikjaya, tapi tidak ada kesulitan bagi Allah. Demikian juga nanti diceritakan di sini orang-orang yang melakukan penyaliban. Ya, sebetulnya penyaliban itu kepada orang lain, memang yang dituju Nabi Isa alaihissalam. Allah juga ujung-ujungnya tadi menghinakan dan merendahkan mereka. Itu seperti yang diceritakan tadi, mereka itu terhina terus. Kalaupun sekarang memiliki negara kan menjadi biang kerok terus dalam kehidupan. Kalaulah itu tidak dilindungi oleh kekaisaran Amerika Serikat, udah habis itu Yahudi itu, negara Israel itu. Tapi karena sekarang dilindungi oleh kekaisaran, saya katakan kekaisaran saja. Nah, itu terdiri dari negara-negara bagian 50 itu Amerika, itu negara besar, maka masih tetap bisa eksis. Tapi kalau tidak saja perlindungan dari Amerika itu udah mulai kendor, itu habis. Dan nanti di akhir zaman akan dihabisi oleh tentara-tentara yang membawa panji-panji hitam dari Khurasan. Khurasan itu mana? Itu daerah Afghanistan, daerah Iran, sebagian Pakistan, juga Asia Tengah semuanya. Yang sekarang dihebohkan itu bisa jadi itu tentara Taliban gitu. Itu perkiraan-perkiraan sebagian orang. Tapi hadis menurut Nabi SAW ini hadis nih, bahwa satu waktu itu akan datang tentara-tentara yang membawa panji-panji hitam, artinya bendera tauhid itu yang berasal dari Khurasan. Khurasan ini kalau saat ini merupakan salah satu nama provinsi di Iran.
Tapi urusan dalam pengertian umum itu adalah Asia Tengah, yang di seluruh Afghanistan itu masuk daerah Khurasan. Sebagian dari Iran, dari juga Pakistan, dari Uzbekistan, daerah-daerah yang ada di Asia Tengah. Nah, sekarang ditandakan dengan kemenangan Taliban. Kan coba bayangkan Taliban, orang-orang Afghanistan itu demikian hebat atas pertolongan Allah ya, bisa mengalahkan dua raksasa kekaisaran Uni Soviet dahulu kan. Itu lari juga itu. Tahun 79 masuk Afghanistan, tahun 8 hanya bertahan 10 tahun saja itu. Ujung-ujungnya kabur juga Uni Soviet dan berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet itu menjadi negara-negara kecil. Kemudian ada Amerika menggantikan Uni Soviet. Dulu Amerika itu membantu orang-orang Afghanistan melawan Uni Soviet. Tetapi lama-kelamaan justru Amerika yang menjadi penjajah. Ini bertahan 20 tahun. Ternyata setelah 20 tahun akhirnya lari juga. Tidak kuat menghadapi tentara Taliban. Nah, maka tidak heran, tidak aneh sebagian di antara kita memperkirakan bahwa itulah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah. Akan ada tentara-tentara dari daerah Khurasan yang membawa panji-panji Islam. Dan kemudian nanti akan masuk ke daerah Palestina, membebaskan Yerusalem. Maka mulai kutar-ketir itu Israel. Karena ini nubuat. Nubuat itu berita kenabian. Memang ada hadisnya. Apakah itu yang dimaksud tentara-tentara Taliban? Wallahu a'lam. Hanya kalau dilihat dari ciri-cirinya, yaitu membawa panji-panji bendera Rasulullah, semoga saja itu. Allah yang maha tahu. Nah, nanti seperti disebutkan di sini, itu orang-orang yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang-orang yang dihinakan oleh Allah, dan kalaupun sekarang mereka berjaya merasa hebat di menguasai Timur Tengah, gitu kan, itu akan ditumbangkan oleh tentara-tentara yang bawa dari Khurasan tadi. Dan di sini disebutkan sayanjulu Isa bin Maryam imaman adilan. Akan turun nanti Nabi Isa alaihissalam bin Maryam menjadi imam dan menjadi pemimpin yang adil. Wahakaman muqsiton, yang menjadi hakim yang sangat adil. Fayaqtul Masihu ad-Dajjal, nanti Fayaqtul al-Masih ad-Dajjal, Nabi Isa itu akan membunuh ad-Dajjal. Nah, kita tahu nanti ini juga nubuwah, artinya berita kenabian. Ada hadis-hadis Nabi yang menyatakan akan ada Dajjal. Dajjal itu nanti yang akan menguasai dunia dan memiliki kesaktian-kesaktian. Dulu kita pernah membahasnya dari kitab Riyadhus Shalihin, kan ciri-ciri Dajjal itu sudah demikian lengkap. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak tertarik dengan Dajjal. Dajjal itu akan merambah ke seluruh muka bumi, kecuali dua kota, Mekah dan Madinah. Tidak bisa mereka masuk ke kota Mekah dan Madinah, Dajjal itu. Dan para penyuka Dajjal itu akan menguasai kita. Karena hebat Dajjal itu. Jadi, apa mungkin ya, dia itu pandai ilmu sihir. Jadi apa yang dia inginkan langsung jadi. Maka tidak ada orang yang tidak terkagum-kagumi dengan Dajjal, kecuali akan mempercayai itu Dajjal. Karena itu kita memohon kepada Allah tidak perlu bertemu dengan Dajjal. Silahkan saja nanti merusak. Karena kita juga khawatir kalau ketemu Dajjal itu, wah langsung kita juga melepaskan iman. Sama seperti yang waktu di Saparua tuh, kami ikut mendemonya waktu itu. Orang yang lumpuh bisa langsung berjalan. Orang yang buta bisa langsung melihat. Itu memang ada demonya itu, Pak. Itu mirip-mirip apa yang diajarkan Dajjal. Tapi itu ternyata kalau itu hanya bohong-bohongan saja. Pura-pura saja. Nah, nanti kalau Dajjal itu beneran. Betul. Gitu. Seperti yang dikatakan dalam hadis-hadis Nabi. Dulu dalam Riyadhus Shalihin sudah pernah kita bahas soal perilaku Dajjal. Tapi nanti oleh Nabi Isa, yang bisa mengalahkan Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Berhasil dibunuh Nabi Isa. Ini disebutkan Nabi Isa juga wayaqtul hinjir, akan membunuh babi-babi itu. Wayaqsurus saliba, dan akan memecahkan salib-salib. Wayadul jizyata yukbalu illal Islam, dan akan meniadakan itu pajak-pajak.
Sekarang kan negara itu baru bisa hidup kalau dibayar pajak oleh rakyatnya. Kalau di negara Saudi Arabia kabarnya tidak pakai pajak karena sumber daya alamnya dikelola dengan baik sehingga cukup untuk membiayai negara. Kita juga sebenarnya sumber daya alam itu demikian luas, Pak Yulianto tahu persis kekayaan Indonesia. Kalau diberdayakan dengan sebaik-baiknya cukup membiayai hidup kita sebetulnya, bangsa Indonesia. Tapi karena itu tidak jelas pengelolaannya, kita akhirnya harus bayar pajak. Sampai sembako pun nanti harus dibayar pajak. Sekolah juga harus bayar pajak. Keterlaluannya. Kemudian kita lihat di berikutnya. Jaminan dari Allah, inna lanan suruh rusulan. Pasti kami akan menolong putusan-putusan kami. Itu sudah Allah buktikan. Dan kita juga kaum yang beriman dijamin oleh Allah. Fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia ini. Wa yauma yakumul asyhad, dan juga pada hari yang berdiri atau menyatakan kesaksiannya al-asyhad, para saksi-saksi. Jadi asyhad itu jamak dari syahid. Syahid itu adalah saksi. Syahid juga jamaknya syuhada. Tapi beda konotasi ya. Kalau syuhada itu mesti, atau syahid itu menurut kita adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan, itu syahid. Artinya dia itu yang akan menyaksikan perihal kematian yang indah, itu syahid. Nanti jamaknya syuhada. Tapi kalau di sini asyhad itu juga sama sebetulnya jamak, hanya pengertiannya akan yang menjadi saksi-saksi nanti pada hari kiamat. Saksi itu nanti tentu saja banyak di antara kita juga bisa menjadi saksi. Menurut tafsir di sini, menurut Imam Mujahid, al-asyhad itu adalah para malaikat. Karena saat ini juga kita akan terus dikuntit, kita diikuti oleh malaikat-malaikat. Itu yang Allah berikan kepada manusia untuk mengawal kehidupan kita. Setiap manusia itu dikawal oleh malaikat lebih dari satu. Setidaknya Raqib Atid 2 itu kan. Kemudian ada malaikat Hafadhuh, ada malaikat Rahmat, ada malaikat yang beragam yang mendoakan pada saat kita sedang sholat atau di tempat sholat. Banyak malaikat. Nah itu semua itu akan menjadi saksi nanti para malaikat. Waktu di yauma yakumul asyhad. Yauma la yanfa'udz dzalimin, yang dimaksud yauma yakumul asyhad itu adalah hari yang tidak memberi manfaat kepada orang-orang zalim permohonan-permohonan mereka untuk alasan-alasan. Tidak berlaku alasan-alasan saat itu. Karena sudah jelas ini saksinya meyakinkan para malaikat. Di lisan itu bisa saja membangun alasan, membuat alasan, tetapi nanti malaikat akan memperlihatkan isi hatinya itu semuanya apa. Itu di sini tidak akan bermanfaat sejumlah alasan. Kalau selagi di dunia bisa beragam alasan dibuat. Tapi kalau pada hari kiamat itu tak berlaku lagi. Karena apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalam surat Yasin. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, yang akan menjadi saksi, akan berbicara itu adalah tangan-tangan, kaki-kaki, dan seluruh anggota badan yang lain. Karena mulut ini bisa beda dengan isi kepala. Kalau tangan itu akan jujur-jujur. Nah, di sini di samping saksi dari badan kita juga saksi-saksi dari luar, yaitu para malaikat, dan bisa jadi rekan-rekan kita ini juga akan menjadi saksi di antara kita ini juga. Tidak akan diterima laik balu minhum udrun wala fidyatun. Tidak akan diterima alasan, wala fidyatun juga tebusan. Tidak bisa ditebus itu di akhirat. Walahumul la'nah. Bagi mereka itu adalah akan memperoleh laknat. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat lah kalau dalam istilah kita. Al-ibadu wa tardu minat rahmi, itu pengertiannya dijauhkan. Kalau seseorang kena laknat Allah, jauh dari rahmat Allah, dalam pengertian bisa jadi sih kelihatan kehidupannya itu serba melimpah, tetapi sepi atau jauh dari keberkahan. Tidak menjadikan orang itu
makin baik, makin jauh-jauh, dan ujung-ujungnya nanti kecelakaan besar. Atau dalam istilah lain, itulah istidraj, sungkunan. Walahum su'dar, dan begitu juga kata Allah, bagi mereka adalah su'dar, seburuk-buruknya tempat tinggal. Wahia an-nar, itulah neraka. Kemudian di ayat berikutnya Allah memberikan penjelasan, sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa al-huda, petunjuk dan cahaya. Ini jaminan pasti para rasul itu membawa petunjuk-petunjuk Allah dan cahaya. Demikian juga itu Allah telah mewariskan wa arosna bani Israila, apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu kemudian diwariskan kepada Israel berupa Alkitab. Artinya kitab yang dibagikan kepada Musa, walaupun Nabi Musa sudah tiada, tetap masih terus bisa digunakan oleh Bani Israel selama Nabi yang datang kemudian tidak mengubah syariat Nabi Musa. Kecuali nanti Nabi Isa alaihissalam ada perubahan syariat, maka kitabnya juga diganti menjadi Injil. Sampai sekarang kitab ini, kitab Taurat, Zabur juga, Injil juga masih diabadikan ada, walaupun sudah tidak asli lagi. Karena tidak ada bahasa aslinya, sudah dalam bentuk terjemah. Kalau yang namanya terjemah itu kan sudah ya sesuai dengan yang menerjemahkan. Nah, kalau Al-Quran karena masih ada asli, memang yang menerjemahkan bisa beda-beda. Sesuai dengan penguasaan bahasa, penguasaan ilmu bahasa bagi seseorang yang menerjemahkan. Tetapi kalaupun ada perbedaan, nanti bisa kembali ke aslinya. Lihat asal-usul. Tapi kalau kitab-kitab yang lama ini sudah tidak ada. Maka perhatikan tuh debat-debat antara kaum muslimin, orang Islam dengan pendeta-pendeta Nasrani, perihal kitab suci, kesulitan mereka untuk menyatakan di mana keasliannya. Karena kitab suci yang satu mereka itu berbeda dengan kitab suci yang lain, beragam. Jadi kalau dalam Quran bisa jadi dalam terjemah bahasa Indonesia juga bisa beda-beda antara terjemah Departemen Agama dengan terjemah yang lain, dengan HB Yasin misalnya. Tetapi perbedaan itu nanti bisa ditelusuri ke yang aslinya. Nah, dalam kitab-kitab itu tidak ada. Seperti sekarang mewujud menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Itu katanya diambil dari Taurat, Zabur, jadi Mazmur, dan dari Injil. Nah, di sini itu diwariskan Allah kepada Bani Israel. Dalam arti sebelum ada penggantinya, silahkan gunakan petunjuk-petunjuk itu. Tetapi setelah ada penggantinya, yaitu nanti yang menggantikan semuanya itu Al-Quran, mestinya beralih ke penggantinya. Itu semua maksudnya Allah apa? Hudaw wa dzikra liul albab. Petunjuk dan peringatan bagi yang mau berpikir. Al-uqul sahihah as-salimah, itu orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan selamat. Artinya common sense lah istilah kita itu. Yang mau berpikir sehat, wajar, dan tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Silahkan, itu akan menemukan petunjuk di dalamnya. Jaminan dari Allah, kitab itu mesti menjadi petunjuk. Karena apa? Secara naluri, manusia itu memiliki kecenderungan untuk memiliki atau punya ketergantungan kepada zat yang maha agung. Tetapi kalau tidak ada yang menunjukkan, bisa salah jalan. Maka karena itu Allah memberi, nih harusnya ini deh jalan yang harus kalian ambil itu sesuai dengan naluri kalian. Ini yang mengarahkan. Tapi kalau tanpa ada petunjuk, bisa jadi dia itu memang bertuhan, tapi Tuhan yang salah sesuai anggapan saja. Itu bisa membuat anggapan-anggapan. Nah, di sini anggapan itu diluruskan oleh Allah melalui kitab, melalui para utusan. Maka karena itu huda wa dzikra liul albab, menjadi petunjuk dan peringatan bagi yang menggunakan akalnya dengan baik. Kemudian inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah pasbir, maka sabarlah engkau wahai Nabi. Kemudian setelah menceritakan Nabi Musa, Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad. Hati-hati, wahai Rasul, sabarlah sebagaimana sabarnya para utusan dahulu menghadapi umat itu.
Tidak akan begitu saja umatmu itu menerima dakwah. Inna wa'dallahi haqqun. Pasti janji Allah itu ditepati oleh Allah. Artinya janji Allah itu in anna sanu'li kalimat. Allah pasti berjanji akan meninggikan kalimahnya, kalimah yang engkau dakwahkan itu. Dan janji ini sudah nampak. Dahulu ya kalau mau diceritakan, Nabi SAW itu berada di Jazirah Arabia yang tidak diperhitungkan dalam sejarah saat itu. Karena dunia saat itu dikuasai oleh dua imperium, itu Romawi Timur dan Persia di sisi timurnya, dua penguasa, dua adidaya. Itu Mekah itu berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi saat itu, tidak diperhitungkan. Tetapi kemudian itu kedua imperium yang besar itu bisa ditaklukkan, bisa ditumbangkan oleh kekuasaan kaum muslimin. Persia itu ditaklukkan zaman Sayyidina Umar. Kemudian Romawi Timur, Bizantium, ditaklukkan nanti pada zaman Khalifah Turki Utsmani. Habis itu dua imperium besar itu malah nanti jadi kekhalifahan kaum muslimin. Itu dari sisi geopolitik gitu sudah terjadi penguasaan dunia oleh kaum muslimin saat itu. Dan saat ini kalau kita perhatikan itu di negara-negara yang dahulunya tidak kenal Islam itu masuk Islam itu. Di daerah Eropa itu makin berkembang saja ajaran Islam. Di Amerika juga begitu. Di Amerika Selatan juga makin mengenal saja orang-orang terhadap Islam. Sebaliknya, orang-orang Nasrani sudah mulai meninggalkan agamanya. Banyak gereja yang dijual, yang dilelang, yang dibeli oleh kaum muslimin, malah dijadikan masjid. Nah, itu banyak cerita, silahkan dilihat di berita-berita di YouTube, itu banyak juga. Itu sebagai bukti inna wa'dallah hak, janji Allah itu ada pasti, kebenaran. Walaupun memang tidak seperti keinginan kita, inginnya sekarang TikTok chair gitu. Langsung saja hancur semuanya. Tidak, Allah itu punya rencana. Toh semuanya juga itu milik Allah, suka-suka Allah saja yang ngurusnya kan. Jadi supaya terjadi kehidupan itu seperti cerita dalam film kan, dipanjangkan saja itu sesuai dengan kemauan sutradara. Nah, dalam hal ini maha sutradara itu Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak sabar kan, inginnya segera. Suka-suka sutradara saja Allah kan. Tetapi satu waktu memang Allah berjanji itu kehidupan Islam itu akan menjadi dijaya satu waktu. Setidaknya nanti zaman Nabi Isa alaihissalam setelah beliau turun. Kalau sekarang kita akan menyaksikan baru saja kemarin seorang ustadz ditembak tuh di Tangerang. Aduh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa membela kan. Di Batam juga ada seorang penceramah sedang ceramah diserang. Kemudian kejadian di mana-mana setelah dilakukan pembelaan, kemudian minta supaya ditangkap oleh polisi, polisinya rame-rame kur, ini orang gila, gitu kan? Jadi orang Islam itu saat ini, Pak. Tapi satu waktu akan berjaya kembali. Hanya wallahu alam kapan dan apakah kita akan menyaksikan, wallahu alam. Kemudian wastagfir, tetapi nah Allah tetap memperingatkan wastagfir dzambik, tetap engkau memohon ampun wahai Nabi kepada Allah, istighfarlah untuk dosamu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Nabi semulia apapun tetap aja beliau itu seorang manusia, bisa jadi membuat kesalahan-kesalahan, walaupun kesalahan-kesalahan Nabi itu sudah pasti diampuni oleh Allah. Tetapi ini pelajaran bagi kita, kita pun jangan lupa kita itu adalah manusia. Jangan merasa punya kelebihan-kelebihan. Bagaimanapun kita itu hanya sebagai hamba. Punya potensi melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah dalam ucapan, apalagi dalam perbuatan. Banyak yang salah. Bahkan dalam menjalankan ibadah saja bisa saja kita salah. Maka karena itu, selepas sholat juga, dalam sholat bisa saja salah, segeralah istighfar. Selesai sholat itu yang diucapkan itu astagfirullahaladzim. Karena bisa jadi dalam sholat juga kita salah. Setidaknya ingatan kita kemana-mana kan itu. Baca Al-Fatihah, tapi ingatan mau ke pasar itu kan. Nanti habis sholat mau belanja apa yang hitung satu-satu. Nah, itu artinya selesai sholat segera istighfar. Tadi tidak sadar ya Allah sehingga tidak bisa
mengelola pikiran. Jadi kemana-mana. Jadi dalam hal ini, wastaghfir lidzambik, memohon ampunlah kepada Allah terhadap dosamu. Dan wasabbih bihamdi rabbik, dan jangan lupa juga tetap bertasbihlah, memahasucikan Allah dengan memuji dengan segala puji terhadap Tuhanmu, baik pagi maupun sore-sore atau petang. Ini kalau kita wujudkan melalui sholat, gitu kan. Pagi-pagi kita melakukan sholat subuh yang wajib. Nanti kalau mau paginya sholat duha, silahkan. Kemudian sore-sore kita sholat asar dan juga maghrib. Jadi ini memang sesuai dengan perintah Allah. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal ibkar, diwujudkan dalam ritual-ritual ibadah. Kemudian disebutkan sesungguhnya orang-orang yang melawan, melawan ayat-ayat Allah tanpa pengetahuan, kebanyakan tidak ada pengetahuan tentang itu. Artinya secara, kalau menurut filsafat ilmu, secara epistemologi itu lemah orang-orang yang melawan ayat Allah. Itu hanya dugaan-dugaan saja, sesuai dengan firman Allah. Di sini disebutkan bighairi sultanin atahum, tanpa pengetahuan. Infisudurim, tidak lain di dalam hati mereka itu hanya karena ketakaburan saja. Jadi siapapun yang melawan ayat-ayat Allah itu sesungguhnya dasarnya itu hanyalah ketakaburan, kesombongan saja, merasa kami bisa lebih hebat. Lagi berkuasa, serasa tidak akan turun dari kekuasaan sehingga semena-mena. Padahal sejarah memperlihatkan, menunjukkan bahwa tidak ada penguasa yang kekal, tidak ada penguasa yang terus-terusan hidup, ujung-ujungnya meninggal juga. Hanya kalau sedang jaya gitu, kita atau kebanyakan manusia suka lupa. Padahal kata Allah di sini, ini saya kira peringatan bagi kita. Di antara kita juga siapa tahu satu waktu ada yang jadi raja, Pak. Dan kita mendirikan seperti di Tangerang itu ada kerajaan Angling Dharma itu kan. Bisa mendaulat diri sebagai raja baru. Mungkin di antara kita juga nanti suatu waktu ada yang jadi raja. Ya jadi bupati lah, atau jadi wali kota. Ada juga yang bisa jadi presiden juga. Nah, ingatlah ayat ini. Silahkan, tidak dilarang. Boleh berkuasa. Mau jadi kaya juga silahkan. Tapi tetap ingat. Saya seperti waktu dulu diingatkan oleh Al-Dhawyarham Kiai Haji Khair Apandi, kami para santri tahun 83. Waktu itu saya baru lepas SMA, udah sedang tes ke ITB. Yang tes ke ITB. Waktu itu yang ikut nyantri di pesantren Manonjaya, Miftahul Huda itu kebanyakan adalah para pelajar. Pesan beliau kepada kami para santri yang saat itu, hai kalian sekarang yang sedang ikut pesantren ini, jika suatu saat nanti kalian sudah jadi insinyur gitu, sudah jadi dokter, jangan lupa tetap harus memegang ajaran Islam. Dan saat itu ya saya juga tidak tahu apakah diterima atau tidak. Ternyata alhamdulillah diterima. Saya tetap ingat pesan beliau ini kan. Jangan sampai berpindah jalan. Tetap pegang ajaran Islam ini walaupun kita sudah jadi apapun. Mungkin ini juga pesannya sama kira-kira begitu. Kata Allah, silahkan gapai, raih segala atribut-atribut kehidupan dunia, tetapi jangan sampai melawan Allah. Karena kalaupun melakukan perlawanan terhadap Allah, itu hanyalah dari kesombongan diri saja. Itu Allah memberikan pesan begitu. In fi sidurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Wahai, itu hanyalah kibrun, yang sesungguhnya tidak mungkin bisa sampai terhadap keinginan besarnya itu, kekaburannya itu. Ini ayat-ayat dalam surat Ghafir itu banyak cerita tentang persoalan takabur itu dari awal sampai saat ini, Pak ya. Nggak apa-apa, saya kira untuk mengingatkan kita. Karena kadang-kadang kita juga tidak sadar, suka muncul saja ego itu. Nah, mudah-mudahan dengan sering-sering diingatkan oleh ayat ini, kita ingat lagi. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih hebat dibanding dengan penciptaan manusia. Nah ini untuk tadi menguatkan bahwa ada ketekaburan. Manusia itu suka melawan ayat-ayat Allah. Tapi ingat, sehebat apapun itu,
kalian itu lebih kecil dibanding dengan penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ardi, itu makhluk Allah yang sangat besar. Dalam arti alam semesta ini kan, alam raya ini yang kita juga tidak tahu batasnya sampai mana. Apakah pengertian langit dan bumi itu seperti apa yang kita bayangkan seperti saat ini, ada bumi, ada langit. Padahal menurut penelitian itu demikian luas dan mengembang terus gitu. Kosmos ini, alam kosmos ini mengembang terus, tidak pernah berhenti. Sesuai dengan isyarat-isyarat Al-Quran dan juga penelitian para ilmuwan. Berkembang terus. Jarak bintang yang tadinya sekian ratus tahun cahaya, sekarang makin bertambah jaraknya itu. Artinya mengembang alam raya ini. Nah, dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan begini, awalam yaro annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda lam ya'ya bi khalqihinna biqadrin ala ayyuhyil mauta. Apakah mereka orang-orang yang menentang Allah itu tidak mengetahui sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah lelah Allah dengan penciptaan langit dan bumi itu, juga maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang mati. Nah, orang yang menentang kepada Allah itu tidak yakin akan ada kehidupan pasca kematian. Boro-boro untuk menciptakan manusia yang sudah ada bahannya, hidup kemudian mati dan dihidupkan lagi, menciptakan makhluk yang lebih besar juga, Allah tidak kesusahan dan tidak kelelahan. Wala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, pasti Allah Maha Kuasa dan Allah menguasai segala sesuatu. Itu dalam surat Al-Ahqaf. Artinya di sini menguatkan ayat ini, menafsirkan ayat ini bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih dahsyat dibanding dengan penciptaan manusia. Oleh karena itu, palihada la yatadabbaruna hadhil hujjata wa yata'ammaluna. Mengapa orang-orang itu tidak mentadabburi? Mengapa tidak memikirkan soal itu? Nah, kalaulah orang-orang itu berpikir menggunakan common sense tadi, akal sehat, dan diikuti itu penciptaan langit dan bumi, tidak sedikit orang yang memperoleh hidayah. Yang tadinya mereka orang-orang yang tidak beriman, akhirnya beriman setelah mempelajari fenomena-fenomena alam kehidupan. Karena itu akan sesuai dengan fitrah, akan sesuai dengan common sense, akan sesuai dengan akal sehat. Itu di sini mereka itu tidak memikirkannya sebagaimana kebanyakan orang-orang Arab saat itu. Mereka yakin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mesti jawabannya Allah. Tetapi hanya berhenti sampai di situ. Mereka mengingkari kehidupan di akhirat nanti. Ini masih mending ya, meyakini ada Tuhan gitu mereka itu. Tetapi pada saat disuruh beribadah kepada Tuhan, mereka tidak mau. Tapi ada juga yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Nanti menjadi, kita sebut kaum dahriyun. Orang kalau sekarang ateis. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan tidak sama orang yang melihat dan orang yang buta. Ini untuk memberikan gambaran orang yang memperoleh hidayah dan orang yang nedruk dalam kekufuran itu beda. Tentu nanti ya jangankan nanti di akhirat di sisi Allah, saat ini saja dalam kehidupan dunia itu bisa kelihatan. Orang yang ingkar kepada Allah dan orang yang mengikuti aturan Allah. Beda dalam penyelesaian persoalan-persoalan kehidupan. Karena kehidupan ini penuh masalah kan. Ada saja, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Walaupun orang yang suka dikonsultani itu, masalahnya banyak juga itu Pak. Konsultan itu. Ya, termasuk konsultan agama. Bukan berarti para ustadz itu tidak punya masalah. Oh, banyak masalahnya. Tapi bisa menolong kepada pihak lain. Nah, dia juga konsultasi. Ya, yang paling indah, paling hebat itu konsultannya kepada Allah. Di sini Allah akan membedakan orang yang buta dan orang yang melihat. Dan juga demikian, orang-orang yang beriman dan tidak beramal saleh dengan orang-orang yang busuk. Itu kan beda tampilannya. Silakan. Dalam kehidupan dunia ini juga lain. Apalagi nanti dalam kehidupan akhirat. Nah, di sini al-a'ma, buta itu
Ya, buta artinya tidak melihat mata ini. Tapi yang lebih bahaya lagi, buta itu tidak memperoleh hidayah. Kalau buta sekedar ini tidak melihat, itu kecil saja barangkali begitu ya. Tapi yang paling tidak selama hidup di dunia saja itu kan buta ini. Tapi kalau yang membahayakan itu buta hati. Nah, buta hati itu bahaya di dunia ini dan pasti di akhirat juga akan mencelakakan. Al-Basir juga begitu, melihat mata beda dengan orang yang melihat. Orang-orang beriman dan juga akan berbeda dengan, artinya kalau orang-orang beriman itu penuh perhitungan, dihitung kan. Kalau mau melakukan sesuatu itu ada perhitungan-perhitungan buruk dan baiknya. Dalam pengertian sebelum bertindak dipikir dahulu, mestinya begitu. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya asal berbuat saja. Karena apa? Orang beriman itu beriman kepada kehidupan akhirat. Ada akibatnya. Gitu. Kemudian di ayat berikutnya, inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu la atiyatun, pasti akan datang. Di sini juga dikuatkan menggunakan lam taukid. Di samping ada nun taukid juga, inna sa'ata, penguat, inna sa'ata, sesungguhnya. La atiyatun, pasti akan datang. Ini sesuatu yang meyakinkan. Ditambah lagi la roiba, tidak ada keraguan. Fiha, di dalam kejadian kiamat. Walakin aksarun nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, dari sekian banyak manusia yang menyatakan diri Islam itu beriman kepada hari akhir kan sedikit saja. 7 miliar penduduk muka bumi saat ini yang menyatakan diri sebagai orang Islam itu kan 1,5 miliaran. Dan dari 1,5 miliar itu juga macam-macam kan, hanya yang KTP saja ada yang beriman. Jadi sedikit sekali yang meyakini begitu. Maka dalam Al-Qur'an walakin aksarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak mengimani kehidupan akhirat. Ditambah lagi di kalangan Islam juga kaum muslimin banyak yang sekuler sekarang. Sekuler itu artinya memisahkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, seolah-olah beda kan. Urusan raja, urusan Tuhan ya Tuhan, itu dikisahkan. Padahal Islam itu agama yang serba meliputi. Tetapi tidak sedikit di kalangan kita juga berkeyakinan atau memegang paham-paham sekuler. Sekuler ini ujung-ujungnya menjadi ateis. Tidak percaya lagi kehidupan akhirat kan. Dan itu yang terjadi di dunia barat, di Eropa. Sekarang banyak yang menyatakan ateis. Tadinya agamanya Kristen. Tapi kemudian mereka itu meninggalkan gereja, kebingungan, ujung-ujungnya berpandangan sekuler, sudah saja hidup yang ada saat ini, gimana kita saja yang ngurusnya. Ujung-ujungnya tidak percaya Tuhan. Di Jepang juga banyak yang gitu. Orang-orang sekuler. Dan berujung pada keateisan. Dan itu lebih banyak. Coba dari 7 miliar manusia ini, berarti setidaknya 5 miliar katakanlah agama lain, tetapi agama lain juga diragukan gitu kan. Betulkah keimanan mereka itu atau hanya ngaku-ngaku saja? Sehingga dalam hal ini katakanlah sesuai dengan bukti Al-Qur'an ini, walakin aksarun nasi, tetapi sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak mengimaninya. La yusaddiquna biha, tidak membenarkan terhadap terjadinya kiamat. Kemudian di ayat terakhir, wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhan itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib, pasti aku akan menjawabnya bagi kalian. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, yang menakaburkan diri, yang menyombongkan diri, an ibadati, dari menyembah, dari berdoa kepadaku, sadhuna jahannam madakhirin. Yaitu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Karena apa? Dahulu waktu di dunia tidak merasa butuh Tuhan. Segala sesuatunya bisa diatasi sendiri. Kalaupun tidak diatasi sendiri oleh kolega-koleganya, ternyata itu tidak langgeng, tidak terus-terusan. Nah, ini hada min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karomihi. Ini adalah karunia Allah
Allah Maha berkah dan Maha luhur, dan dari kemuliaan Allah, annahu nudiba ibadahu, nadaba ibadahu ila du'ai. Sesungguhnya disyariatkan, disunnahkan, diharuskan hamba-hamba Allah itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan Allah menjamin akan memberikan ijabah. Nah, oleh karena itu dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sehingga sesuatu keharusan bagi kita itu memohon kepada Allah. Jangan pernah tidak pernah memohon kepada Allah. Jangan merasa segala sesuatunya bisa saya atasi sendiri tanpa perlu berdoa kepada Allah. Itu orang sombong. Yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Itu sombong. Sesuai dengan ayat ini. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menakaburkan diri, membesar-besarkan diri an ibadati, dari berdoa kepadaku, dari ibadah. Nah, karena ini cerita tentang doa sebelumnya, tentu ibadah yang maksud adalah berdoa. Jadi doa itu adalah keniscayaan, harus kita lakukan. Karena sholat sendiri memang itu adalah doa. Tetapi kita juga punya kepentingan-kepentingan lain di luar sholat, silahkan mohonkan kepada Allah. Kalau di dalam sholat kan doa-doanya sudah terstandarkan. Tapi kalau kita punya kepentingan di luar apa yang ada dalam standar sholat, silahkan mohonkan. Jangan tidak pernah berdoa. Karena orang yang tidak pernah berdoa itu disejajarkan dengan orang takabur. Ini ayatnya, jelas. Surat Ghafir ayat 60. Kemudian disebutkan begini, kata seorang tabi'in, Sufyan Tsauri. Ya man ahabbu ibadahu ilahi man sa'alahu fa'aksir su'alahu. Wa ya man abghadha ibadahu ilahi man lam yas'alhu wa laysa kadzalik ghairu. Wahai zat Allah yang engkau sangat cinta kepada hamba-hamba engkau, kepada hamba-hambanya, yang sangat mencintai kepada orang yang memohon, yang meminta kepadanya, maka oleh kalian, hai orang-orang beriman, banyakkanlah meminta kepada Allah. Makin sering Allah dimintai, makin suka Allah. Makin senang Allah. Jadi silahkan merengek-rengek kepada Allah. Memohon kepada Allah, itu adalah Allah makin suka. Jangan sampai, aduh saya bosan berdoa kepada Allah. Oh, belum diijabah. Itu termasuk songong kata-kata itu. Bahwa Allah belum menijabah, itu persepsi kita. Bisa saja dalam bentuk lain tadi. Tapi berdoa itu tidak boleh pernah berhenti. Terus saja sampaikan. Dan haidat yang membenci kepada hamba-hambanya yang tidak pernah memohon kepadanya. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali engkau. Artinya Allah itu adalah makin sering dimintai, makin suka, makin senang kepada yang meminta. Tapi makin tidak sering dimintai, makin tidak suka kepada orang itu. Beda dengan manusia gitu. Kalau manusia kan sering diminta itu malah tidak senang. Tapi kalau dibiarkan tidak pernah diminta malah suka. Coba kita sehari-hari oleh orang itu dimintai tolong, kalau sekali sih mau nolong. Terus berikutnya minta tolong lagi masih mau. Ketiga mulai uring-uringan kan. Ngapain memang tidak ada orang lain selain saya yang dimintai tolong? Mulai uring-uringan itu orang itu. Beda dengan Allah, makin sering meminta kepada Allah, Allah makin suka. Makin senang kepada orang itu. Maka sering-seringlah memohon, berdoa kepadanya. Pasti diijabah. Ini jawaban Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib. Pasti aku akan menijabah. Hanya cara bentuk ijabahnya itu bisa beragam. Yang penting itu doa itu ibadah. Jangan lupa itu saja. Doa selalu kita kumandangkan kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Adapun tata cara berdoa nanti bisa bermacam, bisa menggunakan mengangkat tangan. Ini juga sunnah Rasul itu. Perhatikan dalam doa-doa yang dikumandangkan Rasulullah, waktu beliau berdoa selagi khutbah istisqa misalnya, ngangkat tangannya itu bahkan sampai ke atas begini. Karena disebutkan dalam hadis itu, ketiak Nabi yang putih itu sampai kelihatan. Karena beliau kan pakai jubah, tangannya yang lebar kalau jubah itu. Nah, jubahnya turun barangkali ke sini sampai ketiak beliau kelihatan. Artinya Nabi itu kalau berdoa itu ngangkat tangan. Karena itu dalam surat istisqa. Kemudian ada sejumlah hadis lain yang angkat tangan biasa gitu kan ya.
Walaupun sejumlah hadis itu dikatakan hadis-hadisnya adalah lemah, kan. Tetapi itu bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram. Tetapi setelah saya pelajari itu di dalam Subulus Salam itu syarah atau tafsiran dari hadis-hadis Bulughul Maram tentang doa, di bab terakhir bab dzikri wa du'ai. Bab mengenai zikir dan doa, di situ ada doa-doa yang atau hadis-hadis yang menyatakan Allah malu kalau tidak mengabulkan orang yang mengangkat tangannya saat memohon kepada Allah. Itu ada hadis. Dan itu dikatakan hadis lemah. Ternyata setelah saya pelajari, saya baca ulang di dalam Subul Salam, hadis-hadis mengenai mengangkat tangan itu hadisnya semuanya hasan, tidak lemah. Artinya bisa dijadikan, diamalkan. Silahkan. Tidak lama. Walaupun sampai saat ini ada juga yang suka tidak ngomong angkat tangan. Ya silahkan juga. Tapi hadis-hadis yang lain itu menyatakan kuat. Hadis bisa dijadikan dalil. Karena kalau yang tidak mengangkat tangan itu khawatirnya menyerupai atau mengikuti hadis Nabi begini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Perhatikan kalau orang Nasrani kalau berdoa kan mentelang gitu aja, gini kan, tidak mau mengangkat tangan, kan. Nah, kalau kita juga ikut-ikut mereka, khawatir mirip-mirip mereka, karena kata hadis Nabi itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang satu kaum, maka bisa jadi dia bagian dari kaum itu. Nah, untuk membedakannya, angkat. Karena Nabi itu selalu begitu, harus tampil beda dari orang lain. Seperti saum tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Para sahabat memberitahukan kepada Nabi, Rasul, ternyata orang Yahudi juga puasa bulan Muharram tanggal 10. Dan kita pun disunahkan melakukan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kata Nabi, kita bedakan dengan puasa tanggal 9. Kan? Nanti insya Allah tahun depan saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Tapi karena beliau keburu wafat, maka tidak sempat puasa. Tetapi oleh para ulama, puasa tanggal 9 juga itu sunnah bulan Muharram. Apa maksudnya? Untuk supaya tampil beda. Jangan sama dengan orang Yahudi. Karena Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Nah, kalau berdoa, tampil beda juga dengan orang di luar Islam. Angkatlah tangan. Walaupun silakan bagi mereka yang tidak mau angkat tangan juga, ya boleh-boleh saja. Karena menurut mereka mungkin hadisnya lemah. Silahkan. Tetapi setelah saya pelajari itu hadis-hadisnya kuat. Dalam arti setidaknya hasan. Apalagi kalau hadis yang istisqa itu ada hadis kuat. Itu. Sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi Nabi. Jadi dalam hal ini berdoalah. Selalu berdoa kepada Allah. Baik selesai sholat maupun di luar sholat. Dalam keadaan kita di perjalanan. Sedang naik motor, sedang ada di angkot, sedang di bis. Kalau butuh doa, doalah. Kalaupun dalam hati, ya mungkin saat itu tidak perlu ngangkat tangan. Nanti dikira ngapain sama orang lain. Kan? Tanpa ngangkat tangan juga boleh memang berdoa. Tetapi kalau pas di tempat-tempat yang pas untuk berdoa, selepas sholat ataupun di rumah dan sebagainya, silahkan mau mengangkat tangan. Hadis-hadisnya setidaknya hasan. Silahkan baca di Subul Salam bagian akhir. Saya sudah membacanya cukup lengkap. Saya kira mungkin sampai di sini untuk penjelasan surat Ghafir ayat 51 sampai 60.